Lara. Sore ini seperti biasa, jalanan macet dan suara klakson di mana-mana. Gaza dengan sabar melajukan motornya perlahan dan sesekali menyalip kendaraan lain dengan hati-hati. Tangannya berulang kali meraba sebuah benda kecil yang ada di dalam saku celananya. Memastikan benda itu masih ada dan tidak jatuh di tengah jalan. Sepanjang perjalanan dia tersenyum, membayangkan momen-momen bahagia yang akan terjadi nanti. Sebuah rencana sudah dia susun dari jauh-jauh hari untuk dieksekusi hari ini. Bayangan seorang gadis nan ayu tersenyum lebar ke arahnya, menambah hasrat Gaza untuk cepat-cepat sampai ke rumah gadis itu. Empat 45 menit menempuh perjalanan, akhirnya Gaza sampai di rumah kekasih hatinya. Ia memarkirkan motornya di luar pagar rumah, turun dari motor dan kemudian merapikan penampilannya. Gaza melangkah memasuki rumah dengan menarik nafas panjang menghilangkan rasa gugup. Sambil mengucapkan salam, dia mengetuk pintu rumah. Tidak terlalu lama hingga pintu dibuka dan Gaza disambut dengan senyuman sumringah dari perempuan di balik gagang pintu. Perempuan itu memeluk Gaza sangat erat, membuat Gaza terkejut dan membalas pelukan kekasihnya dengan rindu. Lara, dia begitu merindukan kekasihnya itu. Gaza duduk di ruang tamu dan memerhatikan langkah Lara yang sudah hilang di balik ruangan. Matanya merhatikan sekelilingnya. Tidak ada yang berubah dari sewaktu dia terakhir ke rumah ini. Beberapa bulan yang lalu, dia harus dinas keluar kota dan jarang menghubungi Lara, karena begitu banyaknya kerjaan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, selepas dia mendarat di ibu kota, dia pulang sebentar hanya untuk membersihkan diri dan langsung mengunjungi Lara. Rindu begitu hebat memberikan ia tenaga menempuh waktu 45 menit tanpa sempat memakan apapun kecuali sarapan dari maskapai penerbangan yang ia tumpangi. Kamu kapan sampai? Kenapa nggak ngabarin? Aku kan bisa jemput. Kekasihnya datang diiringi cuitan panjang dan secangkir teh hangat. Gak ada gorengannya nih. Gaza membalas pertanyaan Lara dengan guyonan ringan. Bagaimana kabarmu selama aku tidak ada? Baik. Kamu lihat sendiri kan? Aku baik-baik saja. Jawab Lara dengan senyum manis andalannya. Mereka saling membayar rindu dengan mengobrolkan tentang aktivitas mereka selama beberapa bulan terakhir tidak bertemu. Tidak terasa langit sudah gelap. Mereka menghabiskan waktu senja dengan penuh canda tawa. Gaza merasa inilah waktunya. Secara perlahan, dia mengambil kotak kecil dari sakunya dan menyembunyikan di dalam genggamannya. Gaza memanggil Lara dengan lembut. Lara menoleh dan memperbaiki duduknya menghadap Gaza. Gaza mulai menarik nafas panjang berusaha mengumpulkan keberaniannya. Ia menggenggam tangan Lara dan mulailah kata-kata Gaza masuk menembus hati Lara. Raut wajah Lara yang semula kaget berubah menjadi terharu. Tangannya yang digenggam Gaza bergetar. Gaza mulai membuka kotak kecil yang sedari tadi dia sembunyikan dalam genggamannya. Dia yakin kalau raut wajah terharu sudah menggambarkan bahwa Lara akan menerima lamarannya ini. Dia mengeluarkan cincin itu dari dalam kotak dan dengan perlahan menyematkan ke jari Lara. Tapi tiba-tiba, Lara menjauhkan jemarinya, membuat Gaza terkesiap. Dia menatap Lara. Tidak mungkin Lara menolak lamaranku, kan?
batin Gaza ragu-ragu. Cincin di tangan Gaza masih menggantung di depan jari manis Lara. Gaza pelan-pelan menatap Lara dengan tatapan sendu. Berliannya terlalu kecil. Kapan-kapan aku minta lebih besar ya. Sesaat kemudian Gaza tertawa lega mendengar perkataan Lara yang membuat hatinya sangat lega. Lara memang wanita yang sangat pintar memutar suasana. Kamu memang menyebalkan. Ucap Gaza dalam hati ketika Lara mendorong jarinya dan membuat cincin di tangan Gaza tadi langsung tertaut di jari manis Lara. Mereka saling melempar senyum kebahagiaan, menghangatkan suasana malam yang dingin. Gaza bangun dari tidurnya. Dengan mata masih terpejam, ia duduk sambil senyum sendiri. Adegan lamaran semalam berputar-putar di memori kepalanya. Kemudian ia mulai membuka mata dan melirik jam di dinding kamar. Jam 7 pagi. Badannya terasa pegal-pegal seperti orang yang tidur sangat lama. Namun ia merasa durasi tidurnya tidak kurang dan juga tidak berlebih. Dia mencoba mengurangi rasa pegalnya dengan meregangkan badan, dan setelah itu bangkit untuk mandi. Pagi, Ma. Gaza keluar kamar dan menyapa ibunya dengan wajah yang terlihat begitu ceria. Pagi, anakku. Ibunya membalas dengan sedikit heran mendengar sapaan anaknya yang begitu bersemangat. Kenapa senang sekali begitu? Iya, Ma. Namanya juga habis diterima lamaran sama kekasih idaman. Hei. Gaza menjawab pertanyaan ibunya dengan malu-malu. Seketika raut wajah ibunya berubah. Karena tidak mendengar respon dari sang ibu, Gaza menoleh ke belakang memastikan ibunya masih berdiri di sana. Ibu Gaza cepat-cepat mengubah ekspresinya dan hanya membalas kegembiraan Gaza dengan tersenyum. Oh iya, Ma. Maafin Gaza ya, Ma. Kemarin nyampe rumah langsung ke rumah Lara dan gak sempat ngobrol dulu sama Mama. Ucap Gaza dengan ekspresi menyesal. Lagi-lagi ibunya terkejut dengan ucapan Gaza dan berusaha menutupi ekspresi terkejutnya dengan senyuman lagi. Gak apa-apa. Gaza tersenyum lega mendengar jawaban sang ibu. Setelah itu, dia mulai menikmati sarapannya. Suasana saat sarapan pagi itu begitu hening. Ibu Gaza yang biasanya akan membicarakan banyak hal, sekarang lebih banyak diam. Gaza merasakan perbedaan atmosfer tersebut. Oleh karena itu, Gaza berinisiatif untuk memulai obrolan mencoba memecahkan kesunyian. Ma, selama aku dinas, kata Lara dia beberapa kali main ke rumah ya? Oh, iya. Mungkin sekitar 2 atau 3 kali dia main ke rumah. Ibunya membalas namun seolah-olah tidak tertarik dengan pembahasan itu. Gaza kembali memancing ibunya agar bisa mengobrol seperti biasa. Oh ya, apa saja yang Mama dan Lara lakukan? Pasti Mama menceritakan aibku lagi kan? Gaza terkekeh mencoba bercanda. Namun ibunya bergeming. Masih sibuk menghabiskan makanannya. Gaza berhenti tertawa dan menenggak ludahnya sendiri, karena merasa guyonannya diabaikan sang ibu. Gaza terus berusaha mencari bahan obrolan sampai ibunya benar-benar merespon dengan baik. Gaza tahu, pasti ibu mengajak Lara memasak Bunyi sendok beradu keras dengan meja makan. Berhenti membicarakan Lara, Gaza. Ucap ibunya dengan suara pelan namun tegas. Gaza tersentak dengan sikap ibunya. Ibunya bangkit berdiri dan berjalan menuju dapur menghindari tatapan Gaza. Gaza ikut berdiri mengikuti ibunya. Namun, langkahnya terhenti karena ibu membalikkan badan dan menatap Gaza. Masuklah ke kamar dan jernihkan pikiranmu. Ibunya kembali berjalan menuju dapur meninggalkan Gaza yang kebingungan.
Ibu kenapa sih? Gaza membatin dan berbalik ke kamarnya. Di dalam kamar, Gaza duduk di pinggir kasur dan meraih ponselnya yang ada di atas meja. Ia membuka aplikasi chatting dan mencari nama Lara untuk menghubungi kekasihnya itu. Namun, ketika dia sudah ingin mengetikkan sesuatu, matanya lama memandang ruang obrolannya dengan Lara. Di sana terlihat obrolan terakhir mereka yaitu tanggal 18 April, sedangkan sekarang sudah tanggal 25 April. Rasanya dia selalu menghubungi Lara. Bahkan semalam dia juga mengabari Lara via chatting. Tidak mungkin dia menghapus chat mereka dan lebih tidak mungkin lagi dia tidak chattingan dengan Lara selama itu. Pikirannya berputar-putar mencari jawaban atas keanehan yang terjadi dengannya pagi ini. Rasanya aku masih mengalami jet lag. Lebih baik aku rebahan sebentar. Gaza menghempaskan badannya ke kasur dan menyelipkan tangannya ke bawah bantal, memposisikan tubuhnya agar terasa nyaman. Namun, ada sesuatu yang tersentuh oleh tangannya, seperti ada sebuah benda di bawah bantal. Gaza menarik benda itu keluar, dan betapa terkejutnya setelah mengetahui benda apa yang sekarang sedang dipegangnya. Sebuah kotak cincin. Dengan gerakan cepat, dia memposisikan dirinya duduk di atas kasur. Dia memperhatikan kotak cincin itu sambil memutar-mutarnya. Dia yakin sudah memberikan cincin itu pada Lara. Tapi kenapa masih ada di sini? Mungkin aku lupa memberikan kotaknya. Pasti isinya sudah tidak ada di dalam, kan? Gaza mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Pelan-pelan dia membuka kotak itu. Dan terpampang dengan sangat jelas cincin yang sudah dia berikan kepada Lara. Masih ada di dalam kotak itu. Badan Gaza melemas. Kotak cincin itu terlepas dari tangannya. Keanehan macam apa ini? Dia meremas rambutnya mencoba mengingat kembali hari-hari yang dia lewati akhir-akhir ini. Dia ingat semua kegiatan yang dia lakukan selama dinas di luar kota. Dia ingat turun dari pesawat dan memesan taksi menuju rumahnya. Dia juga ingat sang ibu menunggunya di teras rumah dan memeluknya sangat erat. Dia juga ingat betapa terburu-burunya dia pergi mengendarai motor menuju rumah Lara. Dia juga ingat Lara membukakan pintu rumah untuknya. Tapi tunggu. Bukan Lara yang menyambutnya, tapi Ibu Lara. Gaza menyandarkan tubuhnya ke kepala kasur. Dia memain-mainkan kotak cincin yang ada di tangannya. Sesekali mengeluarkan cincin itu dan mengusapnya dengan pelan. Gaza tersenyum getir. Dia menghela nafas panjang. Bahkan sudah seminggu kepergianmu, aku masih saja menganggapmu masih ada. Lara. Seminggu setelah kematian Lara, Gaza selalu mengalami vivid dream. Keadaan di mana mimpi yang dialami seseorang terasa sangat nyata. Seseorang yang mengalaminya bisa merasakan secara jelas aroma, bentuk, warna, bahkan seseorang yang berada di dalam mimpi tersebut. Gaza masih belum menerima bahwa kekasihnya sudah tiada. Hubungan yang dijalin selama 7 tahun lamanya masih teringat jelas olehnya. Tangisnya tak tertahan. Sakitnya menyerang hatinya memaksa dia untuk lagi-lagi menangisi kekasih hatinya. Harapan untuk melamar kekasih hati runtuh tiba-tiba setelah mendengar kabar bahwa Lara meninggal karena penyakit yang telah lama dia derita, namun disembunyikan darinya. Tak ada lagi harapan untuk menemui Lara. Tak ada lagi harapan untuk membangun keluarga kecil dengan Lara. Tak ada lagi harapan untuk menemui Lara. Tak ada lagi harapan untuk membangun keluarga kecil dengan Lara. Semua harapan masa depan yang indah bersama Lara
luruh seketika. Gaza mengusap wajahnya dan membuka laci meja paling bawah yang ada di samping kasurnya. Meletakkan kotak yang berisi cincin tadi ke sudut paling dalam di laci itu. Selamat tinggal, Laraku.